Pengertian anggaran. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan atau goals dan sasaran objektivitas dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan semua itu diperlukan manajemen. Manajemen melakukan penganggaran dan penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan manajemen, khususnya dalam perencanaan. Baiklah, selanjutnya planning dan budgeting. Planning adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan jenis rencana, tujuan, kebijakan, peraturan, mode, strategi, standar, prosedur, anggaran. Selanjutnya budgeting. Anggaran termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari planning, anggaran atau budget, penganggaran atau budgeting. Yang pertama itu ada anggaran. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, alat manajemen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, rencana dalam bentuk angka-angka. Budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. 4 tahap perencanaan anggaran menyeluruh perusahaan. Yang pertama, penetapan filosofi dan misi. Yang kedua, penetapan tujuan atau goals dan strategi. Yang ketiga, penyusunan program atau programming. Dan yang keempat, penyusunan anggaran atau budgeting. Anggaran versus ramalan. Untuk anggaran, yang pertama dinyatakan dalam ukuran uang. Yang kedua, umumnya berjangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. Yang keempat, ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada penyusunan usulan anggaran. Yang kelima, setelah dalam kondisi khusus. Dan yang terakhir, secara periodik realisasi dibandingkan dengan anggaran dan penyimpangan dianalisis dan ditentangkan atau ditindaklanjuti. Sedangkan ramalan, yang pertama dinyatakan dalam ukuran moneter atau bukan. Yang kedua, dapat sembarang waktu. Yang ketiga, peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. Yang keempat, tidak selalu disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi. Yang kelima, segera diperbarui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan kondisi. Dan yang terakhir, penyimpangan terhadap ramalan tidak dianalisis secara formal atau secara periodik tidak ditindaklanjuti. Fungsi anggaran ada 3. Yang pertama, di bidang planning, untuk membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Juga membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. Yang kedua, di bidang koordinatif, untuk membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan, serta membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan lingkungan usaha yang dihadapi. Dan yang ketiga, di bidang controlling, untuk membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran, membantu mencegah pemborosan, dan juga membantu menetapkan standar baru. Selanjutnya, klasifikasi anggaran terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan ruang lingkupnya, yang kedua berdasarkan fleksibilitasnya, dan yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Untuk berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran komprehensif dan yang kedua anggaran parsial. Untuk anggaran komprehensif yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Lalu untuk berdasarkan fleksibilitasnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama anggaran fix atau fixed budget dan yang kedua anggaran continue atau continuous budget.
Anggaran fix atau fixed budget yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses serta tidak diadakan revisi secara periodik. Kemudian anggaran continue atau continuous budget yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya. Lalu untuk berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama anggaran jangka pendek dan yang kedua anggaran jangka panjang. Untuk anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk 1 periode akuntansi, biasanya 1 tahun yang akan datang. Kemudian untuk jangka panjang yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal terbagi menjadi beberapa, yaitu data penjualan pada tahun-tahun yang lalu, kemudian kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Lalu kapasitas produksi, tenaga kerja, modal kerja, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, maupun di bidang personalia. Kemudian, untuk faktor eksternal juga terbagi menjadi beberapa, yaitu keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kemudian berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, dan keadaan perekonomian nasional maupun internasional, dan kemajuan teknologi. Struktur organisasi penyusunan anggaran terdiri dari rapat umum pemegang saham atau dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengunggulan, pengesahan, penelaahan, dan persetujuan terhadap komite anggaran. Di bawah komite anggaran terdapat departemen anggaran yaitu berfungsi sebagai kompiliasi dan analisis terhadap manajer departemen. Komite anggaran juga berfungsi sebagai penetapan kebijakan pokok perusahaan, mengajukan usulan rancangan anggaran, negosiasi usulan rancangan anggaran, dan penyusunan anggaran terhadap manajer departemen. Selanjutnya, hubungan budgeting dan accounting. Terdapat 3 poin. Yang pertama, accounting menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun rencana perusahaan. Yang kedua, komponen budgeting yang dinyatakan secara finansial disusun dalam format accounting. Dan yang terakhir, accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi atau performance report.